Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mesyur bin Arisandi, yang biasa mungkin kalian tahun lalu menyebut saya Pak Mesyur atau Pak Risandi. Ya, masih pada mapel yang sama. Di kelas 12 ini saya membawahi mata pelajaran bisnis online, hanya pada KD yang berbeda atau kompetensi dasar yang berbeda. Ya, baik. Yang pertama di kelas 12 ini, pada modul 1 kalian akan mempelajari tentang e-commerce atau tulisannya e-commerce. E-commerce artinya adalah kegiatan komersial yang dilakukan secara digital atau secara elektronik. Ya. Baik, sesuai dengan istilah ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu, ya. E-commerce itu apa sih? Nah, ya. Kita masuk dalam pengertian, ya. E-commerce itu adalah secara umum pengertiannya adalah perdagangan elektronik, yaitu kegiatan jual beli barang atau jasa, ya, atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, ya, terutama internet, ya. Itu pengertian secara umum. Dengan perkembangan teknologi, informasi dan software, hal ini sangat memungkinkan, ya, membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik. Website digunakan sebagai pengganti toko offline, ya. Website e-commerce mencakup berbagai macam fungsi seperti etalase toko, etalase produk, ya, pemesanan online, sampai dalam inventarisasi stok. Nah, untuk menjalankan fungsi-fungsi utama sebagai e-commerce, ya, kita menyebutnya e-commerce, ya. E dalam bahasa Inggris disebut e. Software yang digunakan terpasang pada server e-commerce dan bekerja secara simultan dengan sistem pembayaran online untuk memproses transaksi, ya. Dan mungkin kalian sudah mengenal banyak sekali aplikasi tentang e-commerce yang ada di Indonesia ini, ya, terutama aplikasi untuk jual beli. Berikut ini adalah beberapa contoh dari praktek e-commerce. Yang pertama adalah menerima pembayaran kartu kredit untuk transaksi penjualan online. Yang kedua, menghasilkan pendapatan dari iklan online. Ya, lalu yang ketiga, pertukaran saham melalui broker online. Yang keempat, penyaluran informasi kepada perusahaan melalui internet. Yang keempat, penyaluran manufaktur dan distribusi dengan partner atau mungkin rekanan melalui extranet, ya. Yang terakhir, melakukan penjualan produk digital melalui website. Nah, ya, ini adalah contoh praktek e-commerce yang ada di dunia saat ini. Transaksi e-commerce terjadi pada banyak ruang lingkup, mulai dari bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen lagi, atau mungkin kembali lagi konsumen ke bisnis. Istilah e-commerce atau e-bisnis sering digunakan secara bergantian juga dengan istilah e-tail, ya, dalam referensi untuk proses transaksional belanja online. Baik, kita bicara tentang sejarah singkat, ya, bagaimana sih e-commerce ini bisa ada di dunia ini. Jadi kapan sih e-commerce ini mulai diaplikasikan atau diimplementasikan di dunia nyata? Nah, ya, awal mula perjalanan e-commerce dimulai pada tahun 1960-an. Nah, ketika bisnis mulai menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI tulisannya, ya, untuk berbagi dokumen bisnis dengan perusahaan lain, ya. Itu terjadi pada tahun 1979. Setelah itu pada tahun 1990-an muncul salah satu website yang sekarang sangat terkenal, website jual beli, yaitu www.ebay.com, ya. Dan yang kedua ada amazon.com yang merevolusi industri e-commerce, bahkan konsumen sekarang dapat membeli barang dalam jumlah tak terbatas secara online. Jadi kuotanya bisa langsung secara banyak, ya. Bisa grosir. Aplikasi e-commerce. Nah, kita sekarang bicara tentang aplikasi e-commerce. E-commerce dilakukan dengan menggunakan berbagai macam aplikasi, seperti yang pertama ada email, ada katalog online, ada shopping cart, tempat kita berbelanja misalkan ditempatkan di keranjang digital, ya. Lalu ada EDI atau singkatan Electronic Data Interchange, file transfer protokol yang sering dipakai oleh ranah TKJ, teknik komputer dan jaringan atau
FTP ya, dan layanan web. Semua hal itu termasuk transaksi bisnis ke bisnis ya. Dan pemasaran menggunakan email dengan iklan yang tidak diinginkan biasanya dianggap spam ya. Email-email ini dikirimkan kepada konsumen dan prospek bisnis. Sama halnya dengan mengirimkan newsletter atau e-newsletter ya, berita kepada orang ya, kepada pengguna yang sudah berlangganan. Lalu saat ini lebih banyak perusahaan yang mencoba menarik perhatian dari konsumen secara langsung ya, dengan online, dengan menggunakan alat promosi seperti kupon elektronik atau kupon digital. Nah ya, ada lagi pemasaran melalui media sosial dan iklan bertarget. Lalu berikutnya banyak manfaat juga yang bisa didapatkan dengan e-commerce ya. Yang pertama antara lain adalah cepatnya akses transaksi. Kita tidak terhitung oleh jarak, kita tidak terkendala oleh waktu ya. Dengan internet maka kita bisa melakukan akses tersebut dengan cepat. Yang kedua, ketersediaan barang dan jasa. Apakah yang dimaksud seperti ini? Ketersediaan barang dan jasa, seandainya kita berjualan online, apakah benar kita harus melakukan stok barang sesuai dengan real? Saya rasa tidak. Ketika saya tidak punya barang tersebut, saya bisa ambil dari rekanan saya. Nah, jadi meskipun saya punya stok barang yang aslinya dalam gudang saya hanya 10 ya, tapi saya bisa mencantumkan dalam katalog saya punya produk 1000. Baik, yang ketiga manfaatnya adalah kemudahan mengakses bagi konsumen. Nah, jadi konsumen saya yakin sekarang yang terutama di zaman milenial ini, saya yakin tidak akan ada yang kesulitan untuk melakukan akses ke dengan e-commerce ya. Semua saya yakin sudah pernah berbelanja dengan online. Yang keempat, kemampuannya menjangkau konsumen dengan secara internasional. Nah, internasional itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah tidak terjangkau oleh teritori negara. Jadi seandainya saya ingin belanja atau beli produk dari Cina, dari Amerika, atau mungkin dari Australia, Anda bisa melakukannya ya, karena internet tidak ada batas jarak ya, terutama batas teritori. Baik, kalau kita bicara tentang e-commerce, sepertinya kok banyak sekali keuntungan, kelebihan. Tapi kira-kira berpikir nggak, apakah kita punya kekurangan tentang e-commerce? Nah, di sini kita bicarakan sama seperti yang saya pikirkan. Apakah e-commerce itu tidak memiliki kekurangan? Misalnya saja pada saat pembelian barang, konsumen tidak bisa melihat barang secara langsung. Konsumen tidak bisa menyentuh, konsumen tidak bisa melihat ya, atau mungkin mengukur. Nah ya, mereka tidak bisa melihat barang yang diinginkan secara langsung ya. Selain itu konsumen juga harus menunggu agak lama ya, menunggu agak lama untuk bisa mendapatkan produk yang dibelinya ya. Namun ada berbagai macam solusi untuk menyelesaikannya. Misalnya apa? Misalnya kita membeli barang dalam satu kota ya, penjual dan pembeli berada di dalam satu kota. Jika kita menggunakan ekspedisi atau mungkin jasa pengiriman barang ya, dalam kota bisa mencapai 2 hari atau mungkin bahkan 3 hari. Nah, solusinya dari pemilik platform jual beli atau e-commerce, mereka menggandeng salah satu platform untuk pengiriman barang secara langsung. Contohnya ojek online. Meskipun agak mahal, misalkan biaya kirimnya tergantung jarak 20.000, tapi saya butuh produk ini cepat, harus 2 jam lagi ada. Nah, kita kirim via ojol. Nah ya, saya nggak sebut merek ya. Pasar yang dihasilkan oleh kegiatan e-commerce selama ini terus bertumbuh juga ya. Penjualan barang dan jasa secara online menyumbang lebih dari 1/3 total pertumbuhan penjualan retail, terutama di Amerika Serikat pada tahun 2015. Berarti kita bicara 5 tahun yang lalu ya. Seperti apa sumbangsinya? Nah, kegiatan penjualan melalui website di Amerika Serikat atau United States of America mencapai nilai angka 340,61 miliar dolar pada tahun 2015. Bayangkan jumlah yang sangat fantastik. Jumlah tersebut terus meningkat sebanyak 14,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara diproyeksikan akan meningkat setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2019 ya, bisa mencapai angka 530
$34,95 miliar dolar Amerika. Bayangkan ya. Jadi penjualan online memberikan sumbangsih paling besar. Selain itu ada peraturan pemerintah yang mengikat atau mungkin mengatur e-commerce ya. Jadi kita tidak serta-merta asal berjualan dapat untung, kita raup untung yang besar, kita kaya foya-foya, tidak ya. Kita ambil di Amerika, sejarahnya juga di sana karena lebih dulu dari Indonesia ya. Di Amerika Serikat ada Federal Trade Commission atau FTC dan industri kartu pembayaran. Untuk standar keamanan Dewan adalah salah satu lembaga utama yang mengatur kegiatan e-commerce ya. FTC terus memonitor kegiatan seperti iklan online, konten pemasaran dan privasi pelanggan. Nah, ya. Sedangkan Dewan PCI mengembangkan standar atau aturan ya, termasuk kepatuhan PCI dan DSS yang menguraikan prosedur untuk penanganan dan penyimpangan data keuangan konsumen. Jadi ada privasi konsumen yang tidak boleh keluar kemana-mana. Untuk menjamin keamanan, privasi, lalu efektivitas e-commerce, banyak hal yang harus dilakukan. Pebisnis juga harus mengotentifikasi transaksi bisnis ya, mengontrol akses ke sumber daya atau source, menginskripsi komunikasi dan menerapkan teknologi keamanan secara SSL ya, seperti SSL, Secure Socket Layer ya. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada saat itu dijabat oleh Rudiantara mengatakan bahwa rancangan peraturan pemerintah atau disebut sebagai RPP untuk e-commerce Indonesia terdiri dari 3 segmen ya. Ketiganya antara lain adalah startup atau perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi atau UKM, usaha kecil menengah hingga established. Jadi dari kecil rintisan lalu masuk dalam UKM lalu bisa lancar dikatakan established ya. Poin pertama yang akan disorot oleh Kemenkominfo adalah mengenai pendanaan pada e-commerce dari pemerintah. Akan dibuat peraturan tentang atau mengenai penentuan pemberian dana hingga pemantauan daftar negatif investasi dari pemerintah. Ya. Kemudian para pelaku e-commerce juga harus mengikuti peraturan mengenai pajak pertambahan nilai atau yang kita kenal sebagai PPN. Ya, saya yakin yang suka belanja pasti tahu PPN. Ya, khusus dalam e-commerce. Lalu pemerintah Indonesia juga akan mengatur mengenai proteksi data pribadi konsumen. Jadi jangan khawatir, data pribadi konsumen insya Allah juga akan terjaga oleh pemerintah ya. Baik, untuk video pertama ini saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kita akan ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Kita masuk ke dalam e-commerce di part yang kedua. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.